Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, saya absensi dulu ya untuk pertemuan kali ini. Poppy Andriani, Muhammad Ridwan, Pak. Nurjannah, Nurdiansah, Fani Abdillah, Hadir, Pak. Intan Irfanilia, Rosihan Mawazi, Zakaria Sirait, Aisyah, Fitri Armanda, Hadir, Pak. Lutfi Farhan, Muhammad Fikri Reski Rambe, Hadir, Pak. Indah Hatika, Indah Hatika, Lulu Adini, Hadir, Pak. Deva Reski, ada Deva Reski, Evi Borliana Siregar, Hadir, Pak. Haliza Ulfa, Hadir, Pak. Elvita Sari, Hadir, Pak. Fikri Husin, Hadir, Pak. Dian Fadila, ada Dian Fadila, Sofia, Hadir, Pak. Uni Agustin, Hadir, Pak. Tania Hermayanti, Hadir, Pak. Taslima Dewi, Saya, Pak. Yana Reski Fadilah, Hadir, Pak. Cynthia Francisca, Hadir, Pak. Hairina, Hadir, Pak. Nurmadani, Hadir, Pak. Sofia Nabila, Hadir, Pak. Muhammad Afrijal, Hadir, Pak. Febi Mayori, Hadir, Pak. Syahid, Hadir, Pak. ada Syahira Rahmadani, Hadir, Pak. Indriani, Hadir, Pak. Meisaroh Siregar, Hadir, Pak. Nurmanda, ya, Nurmanda Sari, Hadir, Pak. Silva Azura, Hadir, Pak. Atika Nadila, Hadir, Pak. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Heri Peroza, Nur Alfi Anissa, Hadir, Pak. Eva Lidiawanti, Hadir, Pak. Ardania, Hadir, Pak. Hanifah Mardiatun, Hadir, Pak. Heni Maisaroh. Hadir, Pak. Oke ya. Nah, silakanlah lihat bukunya halaman 47 ya. Silakan lihat bukunya halaman 47. Nah, kali ini kita bahas materinya lanjutannya ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah fungsi analitik gitu ya. Ya, silakan buka dulu semua bukunya halaman 47. Ya, ini slide tampilan saya nampak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak ya? Nampak jelas ya? Oke, boleh dilihat bukunya, boleh dilihat di ini slide saya, silakan. Nah, kita berbicara kali ini itu ceritanya fungsi analitik gitu ya. Jadi beberapa pertemuan yang akan datang kita bahas yang namanya fungsi analitik. Jadi sebelum ke fungsi analitik itu banyak ya yang mau dibahas gitu.
Jadi kira-kira yang pertama di fungsi analitik itu nanti kita bahas dia yang namanya topologi pada bidang kompleks. Yang pertama ya, ini banyak nih. Nah, ini bisa nanti kita bahas dia topologi bidang kompleks. Nah, ini lagi lanjutannya bisa ada nanti limit gitu ya. Limit, turunan, ada lagi nanti dia aturan rantai, ada lagi nanti dia integral Cauchy dan sebagainya ya, integral Cauchy. Nah, yang ini limit turunan aturan rantai ini ya jelas konsepnya sama dengan perhitungan pada kalkulus gitu ya, hanya saja nanti mungkin pengembangannya pada bidang kompleks atau pada bilangan kompleks. Nah, jadi inilah dia. Nah, sebelum ke sini kita bahas yang namanya dulu ada topologi pada bidang kompleks. Jadi kalau bahasa lainnya artinya topologi itu apa ya? Kita cerita definisi atau kita cerita dia pengertian. Nah, itulah dia. Jadi arti topologi itu definisi apa saja sih yang termasuk di dalam bidang kompleks gitu ya. Jadi kita bahas itu yang pertama kali. Nah, boleh lihat semua bukunya. Yang pertama kita bahas itu yang namanya persekitaran gitu ya. Jadi persekitaran itu bahasa lainnya itu Neckber, jadi dia dibaca Neckber. Nah, saya nggak tahu dulu, ini persekitaran ini konsepnya sama dengan nilai mutlak ya. Dulu mungkin di kalkulus dasar itu sudah ada membahas yang namanya nilai mutlak, itu nggak saya bahas lagi. Jadi cerita persekitaran atau Neckber ini dia berhubungan dengan nilai mutlak atau nama lain samaan pertidaksamaan nilai mutlak gitu. Nah, dulu di kalkulus dasar sudah bahas itu, pertidaksamaan nilai mutlak. Kira-kira sudah dibahas dulu sama dosennya. Gimana? Dulu coba ingat-ingat dulu di kalkulus dasar. Sudah dibahas? Lupa ya? Atau gimana ini? Suara saya masih kedengaran? Suara saya masih kedengaran? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya? Oke lah ya, berarti saya anggap itu sudah dibahas gitu aja lah ya. Nah, kita masuklah dia yang namanya persekitaran atau Neckber katanya. Nah, di situ ada dia persekitaran Z0, ini ada ceritanya nih. Persekitaran Z0 merupakan himpunan semua titik Z yang berada di dalam lingkaran. Jadi ceritanya berada di dalam lingkaran ini dengan pusat di Z0 berjari-jari R dengan syarat R-nya lebih besar dari 0. Nah, disimbolkan atau ditulis dia dengan N Z0, R atau mutlak Z dikurang dengan Z0 lebih kecil dari R. Nah, ini dia. Jadi ini simbolnya ya. Jadi persekitaran itu mutlak Z dikurang dengan Z0 lebih kecil dari R. Nah, di sini ada polanya ini, bisa dilihat semua. Ini ya, mutlak Z kurang Z0 kecil R, uraiannya ini, ruas kiri dia, ini saya nggak bahas terlalu dalam ya yang ini. Dulu mungkin di kalkulus dasar, ini sudah dibahas nih di kalkulus dasar. Gimana nanti dia menghitung persamaan nilai mutlak gitu. Nah, jadi polanya di sini Z dikurang Z0 lebih kecil dari min R, lebih kecil dari R. Atau Z lebih besar dari Z0 kurang R, kecil Z0 tambah R. Oke, seandainya saya buat ilustrasi sederhana, saya buat gini. Ya, kita bahas dulu. Saya punya misalkan Z kurang 4, lebih kecil dari 8. Ya, uraiannya apa?
Uraiannya apa? Uraiannya apa? Minus 8 Minus 8 lebih kecil. kecil. Hah? Mutlak Z kurang 4 Z kurang 4 lebih kecil dari 8, Pak. kecil 8. Oke, berikutnya. Nah, coba lihat. Ini udah benar ya. Sampai di sini, mau baris kedua. Coba lihat. Yang keluar itu, coba lihat ya. Ini kan minus nih. Nah, minus ini pindah ruas dia ke kiri sama ke kanan, itu jadi plus. Nah, nih. Gitu ya. Oke, ini sini jadi apa nih? 4 4 kurang 8 kecil dari Z Z kecil 8 tambah 4. tambah 4 gitu ya. Atau di sini min 4, di sini 12. 12. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, gini. Berikutnya saya buat gini. Ayo kita bahas. Saya ngajari dasarnya dulu. Seandainya saya buat lagi gini nih di sini. Mutlak Z tambah 8 kecil, misalkan 10. Yuk, ini jadi apa? Minus 10. 10 Kecil Kecil. Z kurang tambah 8 lebih kecil 10. Nah, coba lihat yang di dalamnya ini dia plus. Berarti kalau dia pindah ruas, dia menjadi apa? minus Min 8. Jadi sini apa? min 8 kurang 10. kecil kurang Z. Min 8. Ini jadi Min 18 kurang Z dikurang min 2. 2. bisa? bisa, Pak. Oke, silakan di screen dulu atau apa? Nah, ini konsepnya. Sudah? Udah, Pak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, itu kan ceritanya yang tadi saya buat contohnya itu pada kalkulus gitu. Nah, kita ceritanya kita tetap pakai konsep kalkulus, tapi kita kembangkan dia ke dalam bilangan kompleks gitu. Nah, jadi kalau ada bilangan kompleks itu pasti ada si Z, ada si I dan sebagainya gitu ya. Nah, yang tadi ini bisa dirubah dia dalam bentuknya ini ya. Ada VR ini gini nih. Bentar. Jadi kalau saya tulis sebelum di sini, yang ini gini nih, VR Z0 sama dengan gitu ya, mutlak dari Z kurang Z0 nah Z dikurang Z0 kecil R. Nah, dia nanti kalau dia mau buat ini VR ini persekitaran ya. Ini artinya persekitaran. Persekitaran atau neighbor dari Z0. Nah, kalau yang ini titiknya. Ini titik. Kenapa titik? Ini kan ada nih himpunannya Z0, R. Jadi kalau simbol persekitaran itu ini dia VR dalam kurung Z0. Jadi V itu dia dibaca per persekitaran. Nah, ini sama saja nih. Ini dipindahkan dari yang atas nih. Jadi ngikuti saja polanya. Gitu. Nah, berikutnya kita bahas nih contohnya. Lihat semua ya, ini sederhana tapi mengajak kita untuk berpikir gitu. Ini contohnya mengajak kita untuk berpikir. Katanya di sini apa? Coba lihat semua. Katanya itu gambarkanlah katanya persekitaran dari dari N dalam kurung I,1 nih. Kalaulah kita jabar N I
I,1. Ini artinya apa? Kita tadi punya dia awal apa? N dalam kurung apa? Z0 Z0, R. Berarti kita punya nilai si Z0 kita itu sama dengan I, gitu ya. Dan R kita itu sama dengan 1, gitu ya. Ini lihat, dipahami semua. Z0 kita itu nanti sama dengan I, dan R kita ini sama dengan 1. Nah, ini dulu dari titik. Oke, berikutnya. Coba lihat. Ini baris pertama, ini rumusnya. Saya rasa bisa. Baris kedua bisa, lihat dulu. Z0-nya ini itu berubah jadi persekitaran I,1. Karena ini kan simbol persekitaran nih. Bisa ya? Baris kedua. Baris kedua ada masalah? Enggak ya? bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Silakan ganti setiap Z0 itu diganti dengan I, dan setiap R itu diganti dia dengan 1. Nah, ini. Berikutnya, min I. Min I yang di dalam ini, kita keluarkan dia. Jadi apa dia? Jadi plus. Atau berikutnya, yang ini. Ini kalau kita buka ini, mutlak dari Z kurang I kecil 1. Yuk, uraiannya ini apa? -1. Gini ya? Pas? Iya Pak. Ya, Pak. Pas ya. Oke, berikutnya yang diurai itu ini. Si I-nya ini negatif. Nah, kita pindah ruas. Menjadi apa dia? I kurang 1 I kurang 1. 1. Di sini. kecil dari Z. Di sini. 1 1 tambah I. 1 tambah I. Sorry. 1 tambah I. Nah, ini dia. Nah, ini. Oke, coba lihat. Ini saya ngajak kalian berpikir nih. Lihat semua ya. Nah, baris keempat. Lihat nih, baris keempat. Kenapa setiap yang ini -1, yang ini 1, saya ganti dia menjadi min I sama I. Ayo. Gimana itu? Ada yang bisa? Dari mana kira-kira ceritanya? Nah, kalau di sini nih saya ganti nih. Jadi si -1 sama 1 saya ganti jadi I. Berarti Z kurang I kecil. Sorry, kok Z kurang I? I kurang I kecil Z kecil I tambah I. Yuk, dari mana kira-kira itu? Kenapa satunya itu berubah jadi negatif I? Atau satunya berubah jadi I? Ada yang tahu? Gimana? Dari mana? Oke, saya buat ilustrasi yang lain. Kita bahas ya. Oke, seandainya saya ganti soalnya itu, warna ini nampak enggak? Saya punya gini, saya punya N dalam kurung, misalkan saya buat dia jadi I, -4. Nah, I, -4 ini ya. Oke, pengerjaannya nih gimana jadinya? Yuk sama-sama PR. I, -4 sama dengan, langsung aja boleh ya, apa di sini? Mutlak Z kurang Z0, gitu ya, kecil R. Atau dia menjadi apa di sini? Mutlak Z Mutlak Z kurang I I, gitu ya. lebih kecil dari -4. Lebih kecil dari -4.
lebih kecil dari minus 4. Nah, maka ini menjadi apa ini? 4 lebih kecil 4 Z kurang I, gitu ya. Ini min 4, gitu ya. Nah, di sini 4 tambah I, gitu ya. Di sini min 4 tambah I, gitu ya. Benar ya? Iya, Pak. Pas? pas, Pak. Pas. Oh. Nah, sampai sini kita berhenti nih. Kita harus mengubah ini dan yang ini. Si 4 sama si min 4 itu harus ada label I. Gitu. Berapa jadinya yang kita robah? Nah, menjawabnya gimana? Coba lihat. Dari sini, ini ke sini. Nah, yang ke sini, ini mungkin nanti hasil akhirnya kita mau cari dia ini. 0. Jadi patokan jalan ceritanya ke situ. Gitu. Jadi kalau seandainya kita punya I kurang 1, supaya I kurang 1 ini menjadi 0, apa yang kita robah? Maka yang kita robah itu dia I kurang I. Bisa dipahami? Nah, jadi pertanyaan saya gini, min I sama I itu dari manalah datang ceritanya? Apanya yang kita ganti? Nah, sama juga dia dengan yang di sini. Sama juga dia dengan yang sini. Gimana ceritanya kalau seandainya 4 tambah I, nih, di sini dia min 4 tambah I, yang paling kecil itu mana dia? Yang bisa merubah menjadi 0. Ada enggak? Minus 4, Pak. Apa yang kita buat di sini? Apa yang kita buat di sini? Kalau seandainya ini saya ganti. Yuk, sama juga yang ini. Apa yang saya buat di sini? Ini udah jelas nih. Dari I kurang 1, itu dia menjadi 0. Berarti ada penambahan koefisien yang kita lekatkan, kan gitu. Nah, kalau yang ini gimana? Di sini positif 4 tambah I, supaya jadi 0 dia gimana? Apa yang kita lakukan? Kalau seandainya kita melakukan ini, apa yang kita lakukan? Yuk, nih silakan. Ada? Nah, nanti silakanlah berpikir gitu ya. Jadi ya polanya jelas seperti ini. Nah, saya lanjutkan bentar. Dapatlah kita hasilnya itu dia Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil dari 2I. Ini dia. Nah, kalau digambar inilah dia batasnya. Berarti batasnya itu dia dari 0, nih, dari 0 sampailah dia 2I. Mungkin di tengah-tengah ini I, benar ya? Kalau kita garis bilangan itu kan gini, ini 0, ini I, 1 itu I, di sini 2I. Nah, maka rentangnya itu kan gini nih. Kalau dia tandanya lebih besar atau lebih kecil gimana? Gini ya? Nah, maka rentangnya itu di sini dia. Nah, maka dia dimulai dari 0 sampai dia 2I. Kenapa lingkarannya ini saya buat dia garisnya putus-putus? Lihat tandanya ini pertidaksamaan biasa. Kalau dia pertidaksamaannya sama dengan, nih kalau dia misalkan besar sama dengan, kecil sama dengan, mungkin nanti garisnya penuh. Nih ya, ini nggak saya bahas lagi. Nih teorinya di kalkulus. Nah, kalau dia kecil, kalau dia besar, ini garisnya putus. Putus. Gitu ya. Jadi ini ceritanya garis putus-putus. Maka gambar persekitarannya itu ini. Jadi persekitaran dari 0 sampai 2I, mungkin yang di dalam ini. Bisa ya? Nah, ini dia. Ini nanti silakan dibahas saja, bisa ini.
Nah, boleh dulu di screen kalau mau di screen, silakan. Sudah? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Coba dulu saya mau lihat biar bisa nanti. Ada enggak deh ya? Nah nih, cobalah dulu saya kasih bahas dulu. Kita ambil dia yang A katanya. Gambarlah daerah persekitaran dari P. P-nya di situ dia min 1,1/4. Oke, dari soalnya itu apa yang bisa kita ketahui? Nomor 1 nih. P-nya ini min 1, min I, 1/4. Apa di sini? Berarti Z0-nya berapa, R-nya berapa? Z0 berapa? Minus I, Pak. I. Oke, Minus I. maka di sini PR min I, 1/4 sama dengan mutlak dari Z. Z apa? Positif I, Pak. Hah? Ah, yakin kurang. Z tambah I. Tambah I. Tambah I kecil 1/4. 1/4. 1/4. Oke, maka di sini menjadi Minus 1/4. gini ya. Ini min 1/4. Ini jadi 1/4. 1/4. 1/4. Oke, yang keluar itu I ya. I keluar, ini Iya, Pak. positif. Z Minus min I Min Kurang. kurang 1/4. kecil 1/4 kurang I. Nah, kurang ini dia. Ini saya bilang, kalau seandainya ini mau jadi 0, misalkan, kan ini 0. Apa yang kalian lakukan di sini? Yuk, sudah terjawab. Apa yang dilakukan di sini? Yuk, silakan. Apa yang dilakukan di situ? Supaya dia 0. Bisa enggak? Itu nanti apa yang dilakukan di sini? Negatif I-nya diganti dengan 1/4, Pak. Gimana? Negatif I-nya digantikan dengan 1/4. Nah, tadi seperti yang saya bilang, apanya yang mau kita samakan? I-nya itu mesti sama dia, kan gitu. Apa jadinya? Min 1/4 diganti positif I, Pak. Min 1/4 diganti dengan positif I, gitu. Atau ada yang lain? Nah, udahlah ya. Nah, nanti silakan berpikirlah. Jadi ceritanya gini. Nanti ketahuan sendiri tuh pada saat kalian ngejar, pada saat kalian mengerjakannya, gitu ya. Oke. Ini ada B, ada C. Silakan pilih satu sebagai latihan, satu lagi dibawa pulang. Yang ini B, C. Silakan pilih satu latihan, satu bawa pulang sebagai tugas. Oke ya, kita lanjut materi saja. Ini sudah di screen ini? Udah, Pak. Nah ya, oke, kita balik lagi ke awal. Nah, berikutnya kita bahas yang namanya cukup jelas ya. Nanti kalian berpikir saja itu dari mana datangnya itu. Saya rasa nggak ada masalah itu. Tinggal cari celahnya saja. Ya, berikutnya kita bahas dia. Lihat semua. Nah, ada yang namanya itu komplement. Ini ya, ada yang namanya itu komplement. Saya bahaslah dulu sedikit. Kalian pernah dengar kata komplimen nggak? Pernah ya? Dulu di kelas 8 SMP mungkin dah ada yang namanya komplimen. Atau di mata kuliah matematika diskrit. Udah masuk diskrit?
Diskrit sudah masuk matematika diskrit? Belum ya? Matematika diskrit MMT MM2 Bu Rina pilih ya itu biasanya. Sudah. MM4 Bu Silpi sudah. Sudah, Pak. Udah ya, kalian janganlah semua belupaan kalian gitu. Oke, kita ceritanya komplimen. Saya ingatkan saja. Ini kita cerita komplimen itu cerita dasarnya gitu ya. Kita belum masuk ke sini gitu. Nah, jadi gini. Seandainya saya punya sebuah semesta, S itu semesta ya. Semesta saya itu dia berisi 0, 1, 2, 3, 4 mungkin sampai dia 10 semesta saya. Nah, semesta saya itu. Berikutnya, saya punya himpunan A. Nah, himpunan A saya itu kira-kira saya buat dia kelipatan bilangan genap positif. Kelipatan bilangan genap positif saya mulai dari 2. Maka kelipatannya kan ini. Benar ya? 10 lah. Oke, berikutnya saya buat dia himpunan B. Dia kelipatan bilangan ganjil misalkan saya buat. Dia dimulai dari 1, 3, berapa lagi? 5, 7, 9. Nah, berikutnya saya buat himpunan C ini sebarang. Gitu. Suka bolehlah suka hati kita. Jadi seandainya saya buat dia misalkan 4, 8, 10. Nah, ini dia. Oke, pertanyaan saya gini. Kita cerita komplimen nih. Jadi, kalau seandainya saya buatlah dia A, misalkan A, diiris dengan C, jawabannya apa? Irisan. Apa jawabannya? C. Hah? A iris C apa? Irisan. Pernah dengar kata irisan? Pernah, Pak. Irisan itu artinya sama-sama yang ada. 4, 8, 10. 10, Pak. Berapa? 4, 8, 10. 4, 8, 10. Oke. Jadi kalau seandainya saya buat misalkan di sini C komplement, mana? 24. C komplement artinya apa? Selain yang ada di C. Mana dia? 1, 0. Iya, 1, 2. 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 5, 6 ya? 9. 6, 7, 7, 9. 9. Oke, nah ini kata komplimen. Berikutnya, kalau seandainya saya buat A, iris C, komplimen. Mana dia? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 9. 7, 9. Nah, ini yang dikatakan komplimen. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau komplimen itu dia yang tidak ada di anggota asalnya yang dikatakan komplimen. Jadi yang bukan. Nah, di sini pun pengertiannya jelas. Coba lihat. Misalkan S merupakan suatu himpunan, komplimen dari S ditulis ini ya, S pangkat C ini. C kecil itu komplimen. Adalah semua himpunan titik pada bidang Z yang tidak termuat di S. Nah, inilah ilustrasinya. Nah, kita masuk ke contohnya. Ya, contohnya karena kita topiknya itu topologi pada bidang kompleks, maka contohnya itu berbau-bau bilangan kompleks. Nah, katanya gambarkanlah impunan A-nya itu ya Z, di mana IMZ kecil 1.
Ada simbol, kita terjemahkan dulu banyak simbol di sini. Saya ulang lagi, Kita punya dulu definisi dari bilangan kompleks. Ini apa? Pertama kali, Z sama dengan X tambah I. Y. Nah, ini dia. Nah, dari X tambah Y ini, boleh kita rubah dia menjadi Z sama dengan R Z, Y itu dia menjadi Z. Nah, ini dia. Nah, soal kita ini IM. IM ini apa berarti? Y. Nah, gini. Jadi soal kita ini kita rubah dia menjadi A, di mana Z, Y lebih kecil 1. Ini dia. Jadi soal kita ini gambarkanlah Y lebih kecil dari 1 soalnya. Tapi komplemennya, bisa dipahami? Komplement dari Y lebih besar dari 1. Oke, kita bahas dulu, saya tambahin di sini. Kita cerita. Di sini saya buat dia PTS. PTS itu pertidaksamaan ya. Jelas ya, PTS itu pertidaksamaan. Di sini saya buat dia komplement. Nah, lihat semua. Nah, kalau seandainya PTS awal saya kecil, gitu ya, komplement itu kan artinya lawannya, gitu. Kalau dia kecil, lawannya apa? Lebih besar. Lebih besar. Tapi ada sama dengan, ini komplementnya. Ya, Pak. Nah, berikutnya, kalau di PTS-nya itu dia besar, lawannya apa? Lebih kecil. Ini dia. Bisa? Bisa, Pak. Oke, berikutnya. Kalau dia lebih kecil sama dengan, di sini lawannya apa? Lebih besar. Lebih besar. Kalau di sini lebih besar sama dengan, Lebih lawannya Lebih kecil. kecil. Oke. Nah, ini soalnya A, maka komplementnya A komplementnya jadi apa? Lihat di sini ya dulu. Maka ini jadi apa ini? Lebih besar. Ya, mungkin jawabannya gini. Y lebih besar sama dengan 1. Inilah dia jawabannya. Bisa? Bisa, Oke, Pak. kita bahas dulu. Gambar. Y lebih kecil dari 1. Oke, sampai ke cerita di sini. Saya buat sini gambar. Kalau dia sumbu X, ini arsirannya kemana? Ke kiri. Kiri dan Kanan. Kalau dia sumbu Y, Atas bawah, Pak. sumbu Y, ini arsirannya atas, Bawah. ini bawah. Nah, kalau dia kiri ini negatif, kalau dia kanan dia positif, kalau atas dia positif, kalau bawah dia negatif. Nah, ini dia. Kita lihat. Y lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 itu berapa? Berapa? 0, Pak. 0 lagi? Setengah. 0, min 1, dan sebagainya. Oke, Y itu artinya dia arsirannya ke atas sama ke bawah. Yang lebih kecil itu negatif. Arsirannya kemana? Ke bawah, Pak. Ya, ini dia. Bisa? Bisa, Pak. Nah, ini seharusnya garis ini putus-putus nih. Ya, ralat ya. Oke. Nah, ini gambar asalnya. Y lebih kecil dari 1. Komplementnya itu menjadi, ini seandainya di sini, saya buat sini angka 1 ya. Angka 1. Y lebih besar sama dengan 1. Y lebih besar sama dengan 1, arsirannya kemana? Ke Ke atas, Pak. Ke atas. Garis apa yang kita pakai? Garis Penuh, Pak. Penuh. Garis Nah, penuh. ini. Maka yang komplementnya mungkin ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa?
Bisa, Pak. Kira-kira? Ya, silakan di screen kalau mau di screen. Bisa ya, semua ya. Nah, kita berikutnya kita bahas dia. Nah, nih. Jangan lihat gambar dulu, kita bahas dia. Gambarkan B komplement katanya, itulah. Sekarang kita punya soal awalnya ini ya. B. Kita punya soal awalnya ini 2 kecil Z kecil 4 nih soal awalnya. Nah, kalaulah ini kita terjemahkan artinya apa? Artinya ini apa ini kalau diterjemahkan? Kalau dibaca ini apa? Z lebih besar dari Lebih 2. dari 2 dan Z lebih dari lebih 4, besar Pak. dari 2 dan Z kurang dari 4. Z lebih besar dari 2 dan Z lebih kecil dari 4. gitu ya. Nah, ini kan dia kan gabung nih. Kalau seandainya kita pisah, maka kalau kita pisah kan berubah jadi Z lebih besar dari 2 gitu ya. Ya, Pak. Dan atau gitu ya. Z lebih kecil dari 4. Benar? Benar, Pak. Nah, ini dia dasarnya. Oke. Sekarang yang kita pakai itu yang ini. Setelah kita terjemahkan. Nah, nih. Kenapa? Kalaulah dasarnya dia gabung, saya buat lagi di sini. Ini PTS. Di sini komplement. Nah, kalau PTS saya kira-kira isinya itu gini. Nah, maka komplementnya di sini mungkin nanti dia Z sama dengan titik-titik atau Z sama dengan. Bisa ya dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau seandainya saya PTS awalnya itu dia Z sama dengan dan Z sama dengan, maka di sini komplementnya jadi apa? Gini. Sama. Pas. Jadi ini nanti yang berubah. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya ini. Lihat, ini kan gabung nih. Kalau gabung, komplementnya itu pasti pisah. Ini dia. Sekarang, kita coba tandanya. Ini kan dasarnya nih kalau kita pisah. Z tambah 2 dikomplementkan jadi apa? Z sama dengan 2. Apa? Z sama dengan 2. Salah. Z lebih besar dari 2, komplementnya apa? Z kurang Lebih dari besar sama dengan sama dengan 2, Pak. Apa? Z kurang dari sama dengan 2. Kurang dari itu apa? Z lebih kecil sama dengan 2, Kurang Pak. dari sama dengan, Pak. Ini dia. Pas? Pas, Pak. Oke. Z lebih kecil dari 4 apa komplementnya? Z Lebih besar sama Lebih dengan besar 4. sama dengan 4. Bisa? Oke, kalau seandainya saya punya gini nih. Silakan buat komplementnya. Saya punya dan Z kecil sama dengan 10. Komplementnya jadi apa? Z lebih kecil sama dengan 2. Nah, sebelum buat komplement, cari dulu masing-masing komplementnya. Kan gitu. Di sini jadi apa di sini? Nah, ini apa yang saya isi?
Z besar 2 ini jadi apa? Lebih kecil sama 2 lebih kecil Z. Sama dengan, Pak. Di sini apa? lebih kecil sama dengan Lebih kecil Gini. sama 2. Ya, Pak. Oke, yang ini. Lebih dari lebih besar lebih besar 10. Nah, kalaulah kita buat ke dalam himpunan, ini membacanya mana yang jadi lebih kecil? Yuk. Gimana yang saya letak di sini? Di titik-titik ini. Gimana? Apa yang saya isi di titik-titik itu? Yang sebelah kiri apa saya isi? 10, Pak. 10, Pak. 10. 2, Pak. 2, Pak. Apa yang saya isi di titik-titik? Yang pertama itu kita punya Z lebih kecil sama dengan 2 dan Z lebih besar 10. Gitu. Kalau saya mau gabung dia ke dalam pertidaksamaan yang ini, jadi apa yang kita isi? Yuk, nih. Coba lihat, kalau dari kiri ke kanan, itu berarti kecil ke besar. Kan polanya itu. Nggak mungkin dari kiri ini lebih besar dari yang kanan. Maka jadi apa di sini? 10. Apa yang kita isi sini? 10, Pak. Gini, Iya, Iya, Pak. Pak. pas. Pas, Pak. Pas, Pak. Ya, ini artinya apa? Z lebih besar dari 10. 10. Nih. Nah, yang ini Z lebih kecil dari negatif 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sekarang coba lihat. Kita punya Z lebih kecil sama dengan 2. Ini. Dan Z lebih besar sama dengan 4. Jadi ceritanya kalau di himpunan gini, kalau mau kita gambar, bolehlah dulu kita terjemahkan. Nilai si Z ini kita terjemahkan dia ke dalam X, Y. Gitu ya. Z ini milik X, Y. Berarti kita punya yang pertama itu titiknya Z, 2 sama 4 itu untuk X, gitu ya. Dan 2 sama 4 itu untuk si Y. Ini maksudnya. Bisa ya dipahami? Jadi saya ulang, untuk X itu kita punya dia 2 sama 4. Dan untuk Y kita juga punya 2 sama 4. Nah, ini untuk X itu 2 sama 4 ini. Nah, untuk Y 2 sama 4 juga ini. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Oke, nah coba lihat dulu. Nih, 2 sama 4. Nah, kalau kita tarik garis putus-putus, inilah dia ya kawannya. 2 sama 4. 2 sama 4. Sekarang, kalaulah kita punya himpunan dasar kita ini, Z lebih besar dari 2 dan Z lebih kecil dari 4. Ini ya, Z lebih besar dari 2, nih. Dan Z lebih kecil dari 4. Kita bahas satu-satu. Z lebih besar dari 2 untuk sumbu X. Mana arsirannya? Sumbu X ini. Lebih besar dari 2 kemana? Ke Kanan. ini yang saya arsir. Kanan. Oke. Z lebih kecil dari 4 untuk sumbu X. Mana dia? ke kiri. Kiri, Pak. Ke kiri. Ini. Saya dipahami? Oke. Berikutnya itu sekarang Z lebih besar dari 2 untuk sumbu Y. Kemana arahnya? Ke atas, Pak. Ke atas. Mungkin yang ini. Ini ya. Oke, sekarang Z kecil 4 untuk sumbu Y. Ke bawah. Ini. Oh, Nah, mana yang kena arsir semuanya? yang B. Yang B, Pak. Pas. Nah, ini B kita.
Sekarang dia nanya B komplement. Nah, B komplement kita udah punya ini. Z lebih besar sama dengan 2 untuk Z lebih kecil sama dengan 2. Untuk sumbu Y kemana? Untuk sumbu X kemana? Ini 2. Kalau seandainya sini saya tulis ulang. Ini ya. Saya tulis ulang. Ini saya tulis ulang. Sini 0, ini 2, ini 4, ini 2, ini 4. Sekarang Z kecil sama dengan 2 untuk sumbu X. Mana dia? Kemana dia? Ini X. Ini Y. Kemana dia? Arsirannya. Kiri, benar? Iya, Pak. Pak, kiri. Nih, kiri. Oke. Berikutnya, Z kecil sama dengan 2 untuk sumbu Y. Untuk sumbu Y kemana? Ke bawah, Pak. Pak. Ke bawah ini. Ini. Oke, sekarang berikutnya. Z-nya lebih besar sama dengan 4. Lebih besar sama dengan 4 untuk sumbu X kemana? Ke Kanan. kanan, Pak. Ke kanan. Nah, berarti yang ini. Berikutnya, Z lebih besar sama dengan 4 untuk sumbu Y kemana? Ke Ke atas yang di sini ya? Ini ya? Benar ya? Sini ya? Iya, Pak. Ini ke atas. Oke, mana B komplementnya? Di luar dari kotak B, Pak. Di luar dari? Kotak B. Iya, benar ini. Nah, B komplementnya yang di arsir-arsir ini, di sini boleh saya buat B komplement, di sini boleh B komplement, di sini boleh B komplement, di sini boleh B komplement. Bisa dipahami? Oke, silakan di screen kalau mau di screen. Sudah? Sudah, Pak. Yang lain sudah? Sudah, Pak. Oke, materi pertama cukup lah ya. Gitu. Ini saya padatkan aja lah nih ya sama kalian ini ya. Nah, berikutnya kita bahas dia yang namanya titik limit. Nanti dibaca-baca ya, aduh banyak nih ceritanya. Ini sudah komplement sudah. Kita bahas dia yang boleh dibaca dulu 3 menit titik limit. Dibaca dulu dia titik limit.
Oke, dibaca dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit dulu untuk membaca. Nah, ada namanya titik limit. Sudah? Apa itu titik limit? Ya, silakan lihat dulu bukunya halaman 48 ya. Oke, coba lihat semua. Ada definisi 4.1. Screen-nya nampak? Nampak, Pak. Nampak ya? Ya, screen-nya itu ada definisi 4.1. Oke, coba lihat. Dimisalkan ruang topologi, gitu ya. Dimisalkan ruang topologi X, nah ini dibaca tau, gitu ya. Jadi seperti T itu dia dibaca tau. Nih. Jadi T ini dibaca dia tau. Nah, titik P elemen X dikatakan titik limit dari A, gitu ya. A, nah ini apa? Subset, gitu ya. Jadi A ini dibaca subset. Subset itu apa? Himpunan bagian. Nah, itu. Jika dan hanya jika untuk setiap himpunan terbuka, kita punya himpunan namanya lagi himpunan terbuka, GI elemen tau yang memuat P, memuat sekurang-kurangnya satu titik dari A yang lain dengan P elemen JI, maka nah ini dia, ini ya simbolnya ya. G dikurang himpunan P diiris dengan A tidak sama dengan himpunan kosong, gitu ya. Jadi berikutnya nih, yang ini ada himpunan kosong. Himpunan kosong. Nah, G itu tadi dia himpunan terbuka, gitu ya. Nah, definisinya ini, definisi titik limit. Kita bahas ke contoh lah ya. Ini sudah ya, silakan di screen kalau mau di screen. Nah, ini contohnya nih. Contohnya, jika himpunan A-nya itu dia ABCD, gitu ya. Himpunan A-nya itu dia ABCD. Nah, himpunan A-nya dia sini ABCD. Taunya itu tadi apa tau? Tau itu dia topologinya ya. Taunya itu X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan koma CD, himpunan ACD, himpunan BCDE misalkan. Merupakan topologi, jadi tau itu topologinya. Dan A1 itu dia di himpunannya itu ABC. Pertanyaannya apakah A1 merupakan titik limit di A? Itu pertanyaannya.
Apakah A1 yang himpunannya itu ABC merupakan titik limit di A? Gitu ya. Nah, coba lihat semua. Agak banyak ya, kita bahas lah dulu sedikit. Nah, kita bahas yang pertama itu dia GA. Ini sampai G berapa ini ya? GD, GE. Sampai dia GA, GB, GC, GD, GE. GA, GB, GC, GD, ya sampai dia GE. Nah, kita bahas dulu dia yang GA. Nah, pertanyaan saya gini, G tadi apa dia? G apa? G itu apa? Himpunan terbuka. Buka, Pak. G itu himpunan terbuka, benar ya? G itu himpunan terbuka. Kita punya A-nya A, B, C, D, gitu ya. Kita punya A, B, C, D. Berikutnya, kita punya topologinya itu, coba lihat topologinya itu ada A, ada C, D, ada A, C, D, ada A, B, C, D, E. Nah, ini dulu. Ini A-nya itu A, B, C, D. Topologi kita A ada, C ada, D ada, A sampailah dia nambah E. Benar ya? Nah, maka langkah awal himpunan terbuka ini mengikuti dari si tau. Jadi kalau taunya nanti dia sampai E, mungkin himpunan terbukanya ada dia GA, GB, GC, GD, dan GE. Bisa? Jadi dia himpunan terbukanya itu mengikuti si tau, bukan mengikuti si A. Maka dia GA, GB, GC, GD, dan GE. Itu dia. Nah, berikutnya kita bahas. Kita bahas dulu untuk si GA ini. Lihat semua ya. Nah, GA lari dia kalau dibesarkan. Nah, kita bahas dia GA. Coba lihat. Himpunan terbuka dari si A. Ini, GA. Himpunan terbuka dari si A. Tadi kan saya bilang kalau dia G itu, dia mengikuti dari si tau. Benar? Benar ya? Nah, jadi caranya, silakan, kan ini GA misalkan. A ini yang berada di tau itu apa aja? Bisa dipahami? Ini kan GA nih. Ini A. Yang berada di tau, yang ada A-nya apa aja? Himpunan A, C, dan D. Himpunan A sama yang ini. Benar? Iya, Pak. Ini dia. Pas? Nah, X gimana, Pak? X itu selalu dimasukkan. X ini sebuah bilangan lain lah yang selalu dimasukkan. Tapi dia yang ada di GA. GA ini artinya A-nya itu yang berada di tau. Himpunannya itu A. Himpunan ACD. Cukup. Nah, kalau saya tanya GB. GB ini yang B yang berada di tau itu apa dia? B, C, D, E. Kenapa B, C, D, E? Ada B.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut berikutnya. GA dikurang dengan himpunan P diiris dengan A tidak sama dengan himpunan kosong. Itu soalnya. Saya larikan nih sini. GA dikurang himpunan P diiris A tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, syaratnya apa di sini? Nih syaratnya. G kurang P iris A tidak sama dengan himpunan kosong. Pas ya. Maka G-nya ini kita ganti dimulai dengan GA dulu. Nah, nih. Sekarang GA-nya kan kita punya A, ACD, sama X. Kita gantilah dulu GA-nya itu misalkan dia dengan A dulu. Maka kalau kita ganti dia dengan A, apa yang terjadi? A diiris dengan, kan gitu. A dikurang dengan, sorry. Mau pointer saya ini. Nah, GA-nya ini kita punya ini. Silakan ganti, misalkan A dikurang P. P ini dari mana? P itu yang ini. Nah, coba lihat dulu. Dikurang dengan P. P itu misalkan A. Diiris dengan A. Sorry, terbalik. P itu yang di sini. Ini P. Nah, A-nya yang ini. A. Ini apa nih? Himpunan A kurang himpunan A. 0 ya? 0 diiris dengan A. Ini artinya 0 diiris dengan A ada enggak? Nggak ada, gitu ya. 0 diiris dengan A itu artinya dia sama dengan himpunan kosong. Oke, berikutnya kalau seandainya di sini himpunan A, C, D dikurang dengan apalagi B diiris dengan B misalkan. Nah, ACD dikurang B ada enggak? Enggak, Pak. Enggak, maka dia tetap himpunan kosong. Nah, gitulah. Coba dulu. Saya cari contoh yang dia. Ini boleh di screen ya, biar bisa turun saya. Nah, ini saya bahas dia yang B. Yang B ini mungkin dia cukup jelas. Sekarang ke sini ya, kita pandang ke B. Kita cari dulu GB. GB kita mana? Yang ada di tau. Cuman ini ya. B, C, D, E. Benar ya? Oke. Nah, sini saya bahas. Nah, nih. Kita punya polanya ini. GB dikurang dengan P diiris dengan A tidak sama dengan 0. P itu ini ya. Nah, maka jadinya di sini bisa ini. Yang poin pertama. BCDE dikurang dengan B diiris dengan A. Bisa? BCDE dikurang dengan B. P-nya B. Bisa kira-kira? Yang ini. Ini sebenarnya nggak susah ya, cuman mengajak kita berpikir yang ini. GB
dikurang dengan himpunan P diiris dengan A, syaratnya tidak sama dengan himpunan kosong. Gitu. Nah, GB tadi kita punya dia BCDE, gitu ya, yang ini. Nih. Jadi kalau seandainya kita masukkan di sini dia BCDE diiris dengan PP tadi, kalau seandainya A1 kita berapa A1-nya? ABC ya? Benar? Benar, Benar, Pak. Pak. Nah, maka P-nya ini mengikuti si GB-nya, himpunan terbukanya kan GB. Benar ya? Ini GB. Maka P-nya B ada nggak di sini? Ada, Pak. Nah, ini dia tulis B. Jadi kalau yang tadi dia GA, ini untuk si GB. Nah, kalau di sininya GA, di sininya A1-nya ABC, maka di sini P-nya ini A. Bisa dipahami? Nah, saya tulis kurang P-nya apa? B, gitu ya. Jadi kalau di sini nanti GC dan seterusnya gitu ya. Sini B. Diiris dengan A-nya tadi kita punya dia A, B, C. Apakah dia tidak sama dengan himpunan kosong? Nah, ini BCDE dikurang dengan B. Apa dia? CDE. CDE. CDE diiris dia dengan ABC. Apakah dia tidak sama dengan himpunan kosong? CDE diiris dengan ABC. Apa dia? C. C. Apakah C ini dia tidak sama dengan himpunan kosong? Iya, Pak. Iya. Nih. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, berikutnya ABCDE. ABCDE ini datangnya dari mana? Kan gitu. Nah, ABCDE inilah yang X. X itu artinya melengkapi. Gitu. Kita kan tadi punya unsur awalnya kan A, B, C, D, E. Nah, maka setiap X itu merubahlah dia jadi A, B, C, nambahlah dia si A. Nah, jadi ini nambah X ini nih. Jadi kalau seandainya ini nggak ada, misalnya ini nggak ada, A sama C-nya ini nggak ada. Nah, kita pakai X, maka dia nambahlah dia A, B, C, D, E. Bisa dipahami? Bisa kira-kira? Nah, maka yang kedua di sini ini benar. GB-nya ini nanti dia menjadi di sini A, B, C, D, E. Nah, A-nya ini dari mana? Dari X ini. Jadi nanti dia dikurang dia dengan B. Ini ya polanya. Diiris dia dengan A, B, C. Apakah dia tidak sama dengan himpunan kosong? Ini dia. A, B, C, D, E dikurang B, maka tinggal A, C, D, E. Ini ya. Diiris dia dengan A, B, C. Apakah dia tidak sama dengan himpunan kosong? Nah, ini. Ada yang sama dia. A sama, C sama. Gitu ya. Maka di sini AC. AC ini merupakan tidak sama dengan himpunan kosong. Iya. Nah, jadi kalau dia merupakan tidak sama dengan himpunan kosong,
maka jawabannya itu dia titik limit. Oke, boleh di screen dulu. Saya mau kasih kesimpulannya gimana. Sudah? Sudah ya? Nah, coba lihat. Himpunan A-nya ini dia bukan titik limit. Himpunan B titik limit. Himpunan C titik limit. Himpunan D titik limit. Himpunan E titik limit. Berarti yang titik limitnya itu dia GB, GC, GD, dan dia GE. GA-nya bukan titik limit. Nah, gitulah ya. Nah, ini E. Maka di sini P-nya ini jadi E. Nah, di sini dia GD, P-nya itu jadi D. Nih. D. GC, P-nya itu jadi si C. Nah, ini coba lihat nih X-nya ini. Di sini kan CD. Ini atau ada lagi nih, satu lagi nih. Kenapa saya nggak selanjuti ini? Karena udah berhenti di titik limit. Seharusnya ada lagi dia. Di sini bukan CD, tapi A, B, C, D, E. Gitu ya untuk si X-nya yang ini. Gitu, karena dia bukan titik limit. Nah, kalau yang D ini dia taunya ini, si X-nya ini, dia menjadi A, B, C, D, E. Ini. Nah, untuk yang ini juga, X-nya ini, dia menjadi A, B, C, D, E. Nambah. Oke, bisa kira-kira? Cukup, atau mau lagi kita? Capek juga ya. Gimana? Lanjut kita? Kira-kira lanjut kita? Ini mana nih yang lain? Masih sanggup atau gimana? Sambung minggu depan aja nggak, Pak? Oh, sambung minggu depan aja, Pak. Oke lah, kalau begitu. Mulai pusing saya rasa mahasiswa saya ini. Nah, lihat halaman halaman 72. Lihat halaman 72. Tadi yang tugasnya nomor berapa aja udah? Nomor 1, Pak. Itu BC. Nomor 1 BC, 1 bawa pulang, 1 itu ya? Iya, Pak. Oke, saya tentukan lah ya. Kalau tugas itu yang saya checklist, yang bawa pulang itu yang saya lingkari. Ini tugas, ini bawa pulang, ini bawa pulang, ini tugas. Oke, nomor 3 tugas. Oh, gini, sah. Ini jadi tugasnya sampai di sini aja. Nah, ini bawa pulang. Nah, tugas hari ini paling lama dikumpul jam 12 ya. Jadi yang checklist itu tugas, yang dilingkari itu bawa pulang. Nah, tugas boleh dikumpul di Google Classroom-nya ya. Sudah saya buat itu untuk pertemuan akhir
Jadi sesuaikan saja untuk pertemuannya. Ini titik interior eksterior belum ya? Jangan dulu yang C, nggak usah. Ini nggak usah. Jadi A sama B saja. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang mau didiskusikan? Untuk latihan tetap dikumpulkan di WA grup, Pak. Enggak, untuk latihan di WA group gitu, untuk tugas saja yang di classroom. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan? Pas. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan? Silakan. Atau pas? Ya, kalau pas, saya cukupkanlah ya sampai di sini perkuliahan kita. Harapannya semoga kita senantiasa diberi kesehatan gitu ya. Semoga dapat menjalani perkuliahan. Itu aja. Nah, untuk pertemuan berikutnya tetap kalau tidak ada halangan kita tetap di jam yang sama. Kalau ada halangan nanti saya kabari kalian, bisa di grup atau di WA grup gitu ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau dibahas atau yang mau didiskusikan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.